Itulah sebabnya Yahudi ingin menggali di bawah Masjid Al-Aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tembok Ratapan, atau juga dikenal sebagai Tembok Barat, adalah salah satu monumen bersejarah yang paling ikonik di dunia. Struktur megah ini telah menyimpan rahasia dan misteri sepanjang sejarahnya, menjadi saksi bisu dari peristiwa-peristiwa dramatis yang telah membentuk dunia kita. Tembok Ratapan adalah tembok kapur kuno di kota lama Yerusalem yang dianggap penting dan suci oleh kaum Yahudi. Tembok Ratapan dianggap penting dan suci karena terdiri dari sisa-sisa dinding bait suci di Yerusalem yang dibangun oleh Raja Herodes. Bait suci hancur setelah orang-orang Yahudi memberontak ke kerajaan Romawi pada 70 Masehi. Sebenarnya, tembok ini memiliki panjang mencapai 485 meter, tetapi setelah hancur hanya tersisa 60 meter. Tembok Ratapan atau juga dikenal sebagai Tembok Barat adalah sisa dari bangunan besar bait suci kedua yang didirikan oleh Raja Israel, yaitu Herodes. Sejarah pendirian Tembok Ratapan diawali dengan pemindahan tabut perjanjian berisi 10 perintah Tuhan yang dibawa oleh Musa, sosok utama dalam agama Yahudi. Tabut perjanjian berisi 10 perintah Tuhan ini diturunkan kepada Musa dalam bentuk narasi keagamaan. Narasi keagamaan tersebut kemudian kerap dipindahkan di beberapa tempat yang diyakini suci. Oleh karena itu, Raja Israel, Daud, merasa perlu untuk membangun sebuah bait sebagai tempat menyimpan tabut perjanjian tersebut. Akan tetapi bukan Daud yang membangun sebuah kuil atau bait tersebut, melainkan putranya, yaitu Salomo. Pembangunan bait itu selesai pada tahun 957 sebelum Masehi. Bait suci pertama ini difungsikan sebagai tempat penyimpanan tabut perjanjian dan tempat perkumpulan seluruh rakyat Israel. Sayangnya bait ini mengalami kehancuran setelah Raja Nebukadnezar dari kerajaan Babilonia menyerang Yerusalem pada tahun 587 sebelum Masehi. Pada masa pemerintahan Raja Herodes, yaitu sekitar tahun 74 sebelum Masehi, bait kedua kembali dibangun yang kemudian disebut sebagai cikal bakal terbentuknya Tembok Ratapan. Bait kedua yang didirikan oleh Raja Herodes tidak lagi digunakan sebagai tempat penyimpanan tabut perjanjian, melainkan sebagai pusat peribadahan Yahudi beserta tradisi-tradisinya. Seiring berjalannya waktu, Tembok Ratapan menjadi pusat spiritual dan simbol penting bagi umat Yahudi. Namun, sejarah Tembok Ratapan tidak hanya mencakup aspek keagamaan saja. Tembok ini juga menyaksikan peristiwa dramatis, termasuk penaklukan Romawi pada tahun 70 Masehi, yang menyebabkan penghancuran kuil Herodes dan Tembok Ratapan yang menjadi satu-satunya sisa struktur kuil yang masih berdiri. Sekitar tahun 66 Masehi, banyak penduduk Yahudi mulai melakukan aksi pemberontakan terhadap kekaisaran Romawi yang sudah lama menduduki mereka. Disusul 4 tahun kemudian, yaitu pada tahun 70 Masehi, tentara Romawi di bawah pimpinan Kaisar Titus merebut kota Yerusalem. Mereka juga menghancurkan banyak bangunan di sana, salah satunya bait suci kedua. Adapun yang tersisa dari bait suci kedua adalah bangunan dari Tembok Barat yang juga disebut sebagai Tembok Ratapan. Karena Tembok Ratapan masih merupakan bagian dari bait suci kedua, orang-orang Yahudi juga sangat menghormati tembok tersebut.
Tembok ini bahkan dijadikan sebagai tempat berdoa. Banyak dijumpai orang-orang Yahudi yang berdoa di sana. Terkadang mereka juga memasukkan sebuah gulungan kertas berisi doa di celah-celah batu tembok tersebut. Bangunan itu disebut sebagai tembok ratapan karena pada tembok inilah kaum Yahudi berdoa dan meratapi peristiwa penghancuran bait suci kedua. Tembok ratapan menyimpan misteri yang menarik minat para sejarawan dan arkeolog. Salah satu pertanyaan yang belum terpecahkan hingga saat ini adalah bagaimana bangunan ini dapat bertahan begitu lama dan tetap kokoh meskipun telah mengalami serangkaian gempa bumi dan konflik bersenjata. Sejumlah teori tentang teknik konstruksi yang brilian dan menggunakan bahan-bahan yang tahan lama telah diajukan. Namun seiring teknologi arkeologi semakin maju, para peneliti masih berusaha mengungkap rahasia konstruksi tembok ratapan. Sejarah tembok ratapan sebagian besar didokumentasikan melalui tulisan sejarawan kuno dan catatan sejarah agama. Namun penemuan-penemuan arkeologi modern juga telah memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman kita tentang sejarah monumen ini. Banyak artefak yang ditemukan di sekitar tembok ratapan membantu menggambarkan kehidupan masyarakat pada masa lalu, termasuk kehidupan sehari-hari, kegiatan keagamaan, dan konflik politik yang mempengaruhi wilayah tersebut. Hingga saat ini, tembok ratapan tetap menjadi destinasi wisata yang sangat populer. Jutaan orang setiap tahunnya mengunjungi situs ini untuk merenung, berdoa, dan menghargai nilai sejarah dan spiritualnya. Tembok ratapan juga menjadi saksi perjumpaan lintas budaya, karena tembok ini memiliki makna penting bagi kaum agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Dalam menelusuri jejak perjalanan tembok ratapan, kita tidak hanya menyelami sejarah kuno, tetapi juga menyaksikan bagaimana monumen ini terus berperan dalam merajut keterkaitan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tembok ratapan tetap menjadi simbol keberanian, ketahanan, dan spiritualitas. Melalui misteri dan sejarahnya yang panjang, tembok ratapan memberikan penghormatan kepada perjalanan manusia dan kisah-kisah yang telah membentuk dunia kita. Melansir dari Islamic Landmark, tembok ratapan adalah tempat paling suci bagi kaum Yahudi. Mereka yakin tempat tersebut satu-satunya struktur yang selamat dari kuil Herodian. Komunitas Yahudi tidak pernah tunjukkan kepentingan apapun mengenai porsi tembok tersebut sebelumnya. Walaupun mereka menganggapnya sebagai struktur satu-satunya yang selamat dari kuil kedua, tembok ratapan tidak pernah menjadi bagian dari kuil tersebut. Yang jadi incaran mereka adalah struktur di bawah struktur yang kini ada menjadi plaza di atas komplek Al-Aqsa. Itulah sebabnya Yahudi ingin menggali di bawah Masjid Al-Aqsa, karena dulunya tempat itu menjadi pusat kehidupan bagi mereka, namun bukan menjadi pusat peribadatan. Rupanya yang tersimpan di bawah tanah tersebut adalah pusat perbelanjaan, tidak memiliki nilai agami sama sekali. Lantas jika tempat tersebut menjadi tempat suci kaum Yahudi, mengapa bisa menjadi masjid yang dijadikan tujuan Nabi Muhammad SAW sebelum ia naik ke langit untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima wahyu untuk melaksanakan sholat? Rupanya ada sejarah yang juga melekat bagi Islam di tempat suci ini. Tembok ratapan bagi umat Muslim adalah tembok buraq. Dinamai ini karena sisi lainnya adalah tempat Nabi Muhammad SAW mengikat buraq. Buraq adalah hewan yang Nabi Muhammad tunggangi ketika malam Isra Mi'raj, yang menjadi tunggangannya menuju langit ketujuh untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tembok itu sendiri terdiri atas 45 batu kuarsa, 28 batu di atas tanah, dan 17 lagi batu di bawah tanah. 7 tingkat pertama yang tampak adalah dari periode Herodian.
Sementara 4 kuarsa selanjutnya yang terdiri dari batu-batu yang lebih kecil tertanggal dari periode dinasti Muslim Umayyad atau abad ke-8. Di atasnya lagi adalah 17 kuarsa berbentuk batu-batu kecil dari periode dinasti Muslim Mamluk atau abad ke-13 sampai 16. Bangsa Romawi menghancurkan kuil Herod sebagai perang Yahudi di tahun 70 sebelum Masehi. Dan beberapa Yahudi yang tetap ada di kota setelah perang diusir dari wilayah tersebut. Hanya bagian barat tembok dari sisi dalam kuil yang tetap berdiri. Berabad-abad lamanya pengungsi Yahudi di Yerusalem berkumpul untuk berdoa untuk kuil Mon dimanapun mereka berada atau di Gunung Olives. Kaum Yahudi kemudian mulai berkumpul di depan tembok itu untuk berdoa dan akhirnya turun-temurun menjadi tradisi. Kota Yerusalem sendiri memiliki bentuknya yang kokoh sejak abad ke-16 oleh Sultan Sulaiman Agung, sultan dari Kekaisaran Otonom yang membangun dinding batu raksasa itu pada tahun 1537. Konon katanya Sulaiman mendapat pimpin dari Nabi Muhammad yang memerintahkannya mempersiapkan pertahanan Yerusalem. Selama dibangunnya dinding kota itu, Sulaiman memberikan instruksi memperbolehkan umat Yahudi beribadah di tembok ratapan di bawah syarat status quo untuk tempat suci, sebuah dekrit yang dibuat dari dekrit Sultan Otonom pada tahun 1757 dan dirincikan oleh pemerintah Inggris tahun 1922. Tembok itu teknisnya menjadi milik umat Muslim. Namun umat Yahudi memiliki hak untuk berdiri di atas pavling di tempat tembok dan berdoa sebelum Israel mengambil alih tembok di tahun 1967. Di tembok ini ada tulisan Al-Buraq. Perebutan dua umat agama besar itu sudah terjadi sejak lama untuk memperebutkan wilayah tersebut. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.